Halo Lur, jumpa lagi dengan saya Agus Tebu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini saya akan membuat power amplifier 150 power 150 stereo OCL. Langsung saja. Ini menggunakan trafo 5 ampere murni merek Excel CT32. Usahakan menggunakan trafo yang murni untuk power biar kuat, tidak mudah terbakar. Kita pasang dulu kabelnya. Untuk dayanya usahakan menggunakan kabel yang besar untuk powernya. Kalau untuk nanti bagian input dan lain-lain, input sinyal, bisa menggunakan kabel head. Lepas dulu tone kontrolnya. Pasang kabelnya, guys. Solder sekuat mungkin biar tidak mudah lepas. Jangan lupa di like, komen di bawah, dan subscribe-nya Lur. Subscribe-nya gratis Lur. Sambil ngopi aja ini, soalnya durasinya lama ini. Banyu putih Lur. Air putih yang sehat. Usahakan kabelnya sama panjang tiga-tiganya. Kalau tidak ada kabel besar bagian daya powernya, usahakan yang besar itu bagian groundnya, usahakan menggunakan tembaga yang besar untuk mengurangi noise atau dengung. Pasang fuse atau sekring secara seri ya, fuse itu pemasangannya. Kalau paralel nanti jepret konslet. Fungsinya fuse untuk melindungi trafo kita atau trafo power. Jadi usahakan menggunakan fuse atau sekring. Jadi kalau terjadi konsleting di trafo langsung jepret, tidak memperparah kerusakan. Dirancang serapi mungkin biar seperti build up. Ini mas sengaja saya balik
posisinya dan ditaruh di tengah-tengah, bagian primer di bagian depan, sekunder di belakang. Jadi jarak ke saklar power on off nya biar tidak kejauhan, jadi mengurangi kabel berseliweran. Kayak orang aja berseliweran, kabel juga bisa berseliweran. Gak kelihatan lur, kameranya lur. Ini lagi ngupas kabel ini lur. Usahakan pasang sekuat mungkin kabelnya. Kordas terpasang dan daya untuk power untuk kipasnya juga sudah terpasang. Kalau kita pasang ke kapasitor, pasang kabel CT untuk power. Ini saya menggunakan 25 volt ya. Soalnya rencana untuk power masjid itu 25 watt per speaker, ada yang 50 watt. Ini saya pakai 25 kali 5 karena 5 ampere jadi 125 watt. Bisa mengangkat speaker 5 kalau 25 watt. Kalau speaker 50 watt 5 bisa, tapi 4 kelebihan wattnya. Tapi nanti bisa pemasangannya menggunakan rumus TOA. Pasang ini juga sama panjangnya, sama panjang di desain dirancang atau desain serapi mungkin. Ini rencana kapasitor saya taruh di pojokan sini biar tidak apa ya, biar tidak jadi satu di trafo semua, jadi acak-acakan biar longgar. Ini sudah saya rakit kapasitor dan diodanya. Saya tambahkan PCB biar bisa dibaut nanti pemasangannya. Pasang dulu
CT 12 volt untuk kipas dan tone control. Dan ngomong katanya Salirer, ada suara-suara yang mengganggu. Pasang dulu kapasitornya ini. Usahakan dengan solder yang matang. Biasanya saya pakai 40 watt biar timahnya meleleh sempurna. Jangan sampai terbalik. Dioda yang ada garisnya bagian plus dan kapasitor yang ada garisnya itu negatif. Kebalikannya dioda. Kalau kebalik nanti langsung terbakar. Kita rapikan dulu guys. Pasang bagian CT 25 volt gulungan sekunder ke dioda 5 ampere. Ini sudah terpasang. Lanjut lagi kita pasang power ini. Power 150 watt VCL menggunakan transistor TIP 5200 dan sejenisnya. Power standar lur, tanpa modifikasi. Nanti kita main di tone controlnya, tone control yang ada middle-nya, jadi membuat karakter suara mid-nya menggunakan tone control. Ini saya menggunakan kit tuner sys ya, sama semua, tuner sys semua, power, echo, tone control sama. Echo-nya beda, echo-nya echo ghost, sama kayak tuner sys juga guys. Pasang semua dulu, nanti tinggal ke jalur-jalurnya biar tidak bolak-balik power. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti transistornya kena semua nanti. Lumayan harganya sekali pakai. Kalau yang menggunakan transistor yang bagus tidak langsung short, tapi kalau menggunakan yang biasa langsung
terbakar atau short. Lumayan lur, kalau finalnya kena nanti yang TIP 31 atau 41 juga kena. Jadi kalau terbakar di transistor final harus ganti semua. Pengalaman saya seperti itu. Barangkali ada yang lain bisa komen di bawah video. Pasang kabel input stereo, nanti kita buat balance manual, soalnya tone kontrolnya mono ya, akan balance manual, kita rakit manual. Menggunakan kabel head. Ini bagian sinyal inputnya bisa menggunakan kabel head, tapi kalau untuk powernya usahakan bagian daya power kabel yang besar untuk mengurangi noise atau dengung. Jangan sampai kabel serabutnya ikut di bagian positif, nanti suaranya mati kena ground, seperti potensio dinolkan. Sudah selesai, kita pasang lur powernya lur. Kita pasang powernya, jangan sampai terbalik kabelnya. Ini yang merah saya pakai positif power, dan biru negatif, dan hitam ground atau CT. Tergantung masing-masing cara perangkaiannya. Yang penting jangan terbalik. Oke, setelah kita pasang powernya, kita pasang ke bagian speaker outnya. Nanti kita sesuaikan bagian L atau left dan R atau right-nya di potensio balance.
pemasangan gate power, shunt atau transistor ini anti IP. Posisi di depan kipas, soalnya yang kita kipasi adalah transistor final. Misalkan posisinya di depan kipas. Kita kasih timah dulu, timah di portnya atau soket ya, itu namanya soket port. Kalau di komputer itu ya port atau soket. Kita kasih timah di sini dan di bagian situ biar rata timahnya. Lanjut pemasangan daya 25 volt. Misalkan panjang kabel sama, kabel besar utamakan yang CT, kabel besar tembaganya, bukan hanya karetnya, yang penting tembaganya. Usahakan menggunakan kabel tembaga murni. Biasanya kalau yang campuran itu susah dibuat penyolderannya, seperti kabel listrik itu, lampu itu susah disolder soalnya campuran, tidak menggunakan tembaga murni. Jangan sampai terbalik, merah positif, biru negatif, hitam ground. Dioda jangan sampai terbalik, yang ada garisnya positif. Kapasitor yang ada garisnya negatif, kebalikan dari dioda. Pasang juga daya untuk perangkat kontrol atau tone kontrol kipas dan preamp mic echo. Usahakan kipas dipisah dari preamp mic, soalnya menyebabkan noise dengung. Dipisah, kipas itu disambungkan dengan lampu LED indikator. Kelihatan ini lur, lagi pasang kapasitornya lur. Dibaut biar mudah bongkar pasangnya.
kalau ada perbaikan atau salah penyambungan, kita rapikan menggunakan kabel tis atau tali kabel biar kayak pabrikan dulu. Kencangkan bautnya. Sudah kencang, biar terguncang gancing. Kita tes. Setelah pemasangan power, kita tes dulu menggunakan avometer tanpa suara. Ini menggunakan avo. Nanti kalau sinyal masuk akan muncul nilai. Kalau inputnya dipegang tidak keluar sinyal, itu berarti powernya nggak normal. Atau belum kita pegang kabel inputnya udah keluar sinyal, berarti powernya juga tidak normal. Dua-duanya sudah dites normal. Ini kalau menggunakan speaker suaranya dut 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 dut. Jadi sebelum pasang tone control dan lain-lain usahakan dicek dulu. Nanti kalau udah dipasang semua belum dicek powernya, nggak tahu nanti penyebab noise atau dengungnya di bagian mana, apakah power atau bagian perangkat tambahan. Ini kakinya lupa belum dipasang ini lur. Pasang kaki dulu. Dipotong ya biar rapi. Tali kabelnya kita potong. Ini Echo Ghost, terdapat dua potensio speed sama reverb. Speednya untuk echo dan reverbnya.
echo yang mungil. Nanti untuk volume preamp-nya kita buat sendiri. Nah, ini adalah tone control middle mono tone resist menggunakan 2 transistor tanpa IC. Dayanya 1 daya ya, tanpa CT. Saya lebih suka menggunakan kit-kit yang menggunakan transistor karena mudah dipelajari. Kalau menggunakan IC udah mentok di IC, gak tahu di dalam IC itu rangkaiannya di seperti apa. Melihat datasheet pun juga belum paham kalau saya. Sama spare partnya juga, kalau yang aneh-aneh biasanya susah dicari. Ini saya tambahkan master mixer biar lebih kencang lagi suaranya. Sama yang tone control itu saya pernah pakai yang IC, juga gampang jebol, lebih gampang jebol yang pakai IC. Powernya nggak apa-apa, tapi tone controlnya jebol IC-nya. Pernah pakai seperti yang model IC. Kalau IC panas sudah langsung terbakar. Untuk master mixer bisa diganti kalau nggak mau CT, atau bisa menggunakan preamp mic ya. Dilepas saja bagian resistor 10K. Kalau master mixer yang bawaan ini menggunakan CT. Tone control ada yang tanpa IC. Master mixer bisa menggunakan preamp mic. Yang belum bisa itu yang nggak ada echo itu menggunakan IC, soalnya mudah menggunakan sinyal digital. Yang bagus juga menggunakan program DSP atau yang lainnya. Biasanya mixer asli itu menggunakan DSP echo-nya. Harganya lumayan, kitnya aja juga lumayan. Hampir sama harganya dengan mixer. Ini menggunakannya sederhana, menggunakan echo khusus. Sudah terpasang tone control,
master mixer, misalkan kupas rapi mungkin biar tidak terjadi short atau konslet. Kalau konslet bagian sinyal input nggak masalah, paling cuma nggak ada suara. Tapi kalau bagian daya 12 volt atau 25 volt langsung terbakar. Ini pasang kabel belen ya. Belennya kita buat manual. Nanti untuk inputnya melalui belen ini, ground di tengah, LR-nya di kiri atau kanan disesuaikan dengan kabel power outputnya atau kabel power output speaker. Nanti inputnya kita tambahkan R22K. Fungsinya agar kalau kita nolkan potensio, suara tidak mati. Contoh menggunakan dua sumber suara, mic sama aux input atau MP3 tuner. Jadi kalau mic-nya kita nolkan volumenya, MP3-nya tidak mati suaranya, dan sebaliknya fungsinya R22K. Atau biar tidak keras belah suaranya, biar rata. Kalau keras belah, contoh mic-nya lebih keras dari MP3 atau sebaliknya, itu menggunakan atau mengatasinya menggunakan R22K. Dan ini sekaligus untuk input output dari tone control dan input ke power. Ini adalah rangkaian belen manual ya. Jadi nanti otomatis rencana buat speaker indoor dan outdoor, karena master volumenya nanti berbeda, jadi tinggal kita sesuaikan sebelah kiri indoor, sebelah kanan outdoor atau sebaliknya. Jadi lebih condong ke kiri kalau sebelah kirinya indoor, soalnya suaranya dibuang lebih keras ke luar. Ini solusi dua master input power, jadi bisa atasi dengan belen. Kalau manual menggunakan dua potensio master volume. Kalau ini saya menggunakan belen. Kita pasang kabel MP3 USB atau tuner, digital tuner.
Jadi nanti satu box sudah bisa buat menyalakan MP3, mic, dan tambahan atau ada tambahan dari audio eksternal menggunakan AUX. Jadi ada 3 input. Lanjut pemasangan input AUX. Ini menggunakan input AUX persegi ya. Jadi ada dua input LR, kanan kiri atas bawah. Pasang USB, MP3 dan tuner. Ini juga bisa digunakan untuk santai di rumah ini. Soalnya ada tuner juga. Bisa menekan radio, MP3, Bluetooth juga ada. Bisa live dari YouTube langsung. Kalau buat ampli perumahan, tambahkan aja yang ada subwoofernya, jadi bassnya biar lebih menonjol. Biasanya banyak yang menyebutnya mini
pasang inputnya ke master mixer, ini sebagai master volume. Sesuaikan kabelnya. Kita rakitnya di master mixer. Ini tambahkan juga R22K lur. Jadi suara MP3 tuner digital, aux input, dan mic-nya biar tidak kecil sebelah atau biar sama rata suaranya. R22K. Karena ini memori kamera sudah habis lur, lanjut sampai testing lur. Saya tinggal sampai di sini, lanjut sampai testing amplifiernya. Ini tinggal sedikit lagi, 10 menit sudah kelar. Sampai testing. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Tonton sampai testing. Jangan lupa di like, komen di bawah, dan subscribe-nya lur. Bisa tambahkan sharing juga. Salam solder. Sedikit lagi lur, memori habis. Tinggal pasang USB tuner. Lanjut sampai testing. Tinggal dirapikan saja. Nanti kita testing di sini. Ini bagian inputnya belum ya, belum dipasang R22K, input dari mic. Output dari mic, input ke tone control. Output dari mic ke tone control.
AUX mode.